Diguyur hujan deras, jalan penghubung Jembatan Cidugalan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat amblas. Akibatnya aktivitas warga terhambat. Sementara itu di Kabupaten Bandung, belasan warga Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayeuh Kolot bekerja sama untuk mengevakuasi seorang warga yang meninggal dunia di tengah kepungan banjir. Kamera warga merekam amblasnya jalan penghubung Jembatan Cidugalan Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu petang. Awalnya hanya sebagian jalan yang amblas. Namun tak lama berselang, seluruh bagian jalan penghubung jembatan akhirnya amblas terbawa longsoran. Warga yang sempat mendekat langsung berlarian karena khawatir terbawa longsor. Senin pagi, pihak BPBD Kabupaten Tasikmalaya menjelaskan lebar jalan yang amblas sekitar 15 hingga 20 meter dengan kedalaman 5 meter. Selain karena diguyur hujan deras, di bawah jalan terdapat rembesan air hingga mengikis tanah. Akibat peristiwa ini, aktivitas warga terganggu. Senin sore, jalan cekdam yang berada tepat di bawah jembatan Cidugalan kembali difungsikan sementara. Polisi meminta agar jalan cekdam hanya dimanfaatkan pada siang hari dan saat sungai tidak meluap. Hal ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Belasan warga Kampung Bojong Asih, Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung mengevakuasi seorang warga yang meninggal dunia di tengah banjir yang merendam rumahnya Senin pagi. Warga harus mengangkat keranda sambil menerobos genangan air setinggi 30 hingga 40 cm menuju ambulans. Ketua RT setempat menjelaskan, banjir sempat menunda tim medis untuk mengecek kondisi wanita lansia bernama Epot. Ia terjatuh di kamar mandi saat hendak berwudu Kamis subuh. Warga berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan persoalan banjir agar tidak menghambat aktivitas warga. Tim Liputan, CNN Indonesia. Akibat cuaca panas ekstrim, seekor biawak masuk ke dalam rumah warga dan memangsa hewan ternak. Sementara itu, seekor buaya sepanjang sekitar 5 meter lebih berhasil ditangkap warga dan petugas gabungan BKSDA NTB dan Bali serta Bali Reptile Rescue. Seekor buaya sepanjang sekitar 5 meter berhasil ditangkap warga dan petugas gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA NTB dan Bali serta Bali Reptile Rescue. Buaya ditangkap Minggu pagi di sebuah muara sungai Desa Kidang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Buaya dievakuasi menggunakan alat berat untuk kemudian dibawa menuju Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat. Menurut penuturan warga, buaya muara tersebut telah diburu petugas dari seminggu yang lalu karena kerap menampakkan diri ke permukaan dan meresahkan warga sekitar. Inilah seekor biawak yang akan masuk ke rumah warga di kawasan Lorong Pepaya, Sungai Putri, Kota Jambi. Biawak ini mencari celah untuk masuk ke dalam rumah dan terekam video amatir warga. Sejumlah petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi datang untuk mengevakuasi biawak. Petugas dengan cepat menemukan keberadaan biawak dan langsung mengevakuasi biawak ke Mako Damkar. Biawak sepanjang sekitar 1,3 meter dengan berat 5 kg tersebut kerap masuk rumah maupun memangsa hewan ternak milik warga. Salah satunya disebabkan oleh cuaca panas yang terjadi akhir-akhir ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebuah minibus jatuh ke dalam parit di Kabupaten Tangerang akibat pengemudi menginjak pedal gas. 3 orang terluka dalam peristiwa ini. Di Penjaringan, Jakarta Utara, sebuah pabrik cat terbakar. Hingga Senin petang, pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api. Simak selengkapnya dalam Kilas Metropolitan. Sebuah pabrik cat di Jalan Bandengan Terusan, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Senin sore. Warga dan karyawan berupaya menyelamatkan produk cat dari dalam gudang pabrik agar tidak ikut terbakar. Seorang saksi mengatakan sempat terdengar beberapa kali suara letupan dari sumber api. Kobaran api berasal dari bagian belakang pabrik dan cepat membesar. Hingga Senin petang, pemadam kebakaran Jakarta Utara dan Pemprov DKI Jakarta masih berupaya memadamkan api. 30 mobil pemadam dikerahkan. Kebakaran ini membuat lalu lintas dari arah Bandengan menuju Teluk Gong dan sebaliknya ditutup. Akibatnya kemacetan terjadi di perempatan Jembatan 3. Polisi pun menutup lalu lintas dari Jembatan 2 menuju Pluit dan arah sebaliknya.
begitu pula dari arah Telogong menuju Bandengan dan arah sebaliknya. Oh iya, kebenaran numpang gawe. Di Kabupaten Tangerang, sebuah minibus ringsek akibat terperosok ke parit sedalam 3 meter di Jalan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II, Senin siang. Pengemudi, istri dan anak mereka selamat dan menderita luka ringan akibat benturan. Menurut Lurah Bojong Nangka, Dani Herdani, pengemudi mobil saat itu berkendara dari Bojong Nangka menuju Kelapa II untuk mengantar istrinya bekerja. Saat melintas di Jalan Menikung, kecepatan mobil tiba-tiba meningkat tajam dan mobil meluncur tak terkendali. Ketiga korban dirawat di Rumah Sakit Murni Asi. Sementara itu, mobil ditarik dari parit dengan kren. Mobil kemudian dibawa ke Mapolsek Kelapa II. CCTV yang dipasang di sebuah konter penjual pulsa di Jalan Raya Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok, merekam seorang pria mencuri uang pada Sabtu malam 6 Mei. Akibat pencurian ini, pemilik toko kehilangan uang 2 juta rupiah, voucher pulsa senilai 1 juta rupiah, serta sebuah ponsel operasional pegawai toko. Senin siang, pegawai toko pulsa menyebut pelaku tidak hanya mencuri, tapi juga mengunci pintu kamar pegawai toko saat pegawai sedang tidur. Pegawai toko mengatakan kartu identitas pelaku tertinggal di dalam toko. Tim Liputan CNN Indonesia.